Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita untuk ibadah online pada hari ini. Tak terasa kita sudah berada di minggu kelima bulan Agustus. Sudah hampir 8 bulan kita melalui tahun 2021 ini. Itu semua hanya karena anugerahnya Tuhan, hanya karena kasih-Nya bagi setiap kita. Mari sama-sama angkat pujian ini, Ku Ada. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih.
berikan ya Tuhan, hanya pujian yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Tuhan kita. Angkat suara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan yang pada setiap kita. Hanya anugerah-Mu ya Tuhan yang sanggup ya Tuhan untuk memelihara setiap kami. Angkat suara kita untuk menyembah Dia. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami angkat suara kami menyembah-Mu. Kami berterima kasih. Kami mengucap syukur. Sabang Kau baik. Sabang Kau baik Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur hormat bagi-Mu. Kemuliaan tak dapat ya Tuhan kami membahas setiap kebaikan yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu ya Tuhan di setiap hari-hari kami. Bahkan kalau kami boleh ada ya Tuhan, kami masih dapat bangun pagi hari ini hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan kepadamu. Hanya rasa terima kasih ya Tuhan yang dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah pujian kami, biarlah penyembahan kami ya Tuhan dapat membalas semua yang telah Kau berikan pada setiap kami Bapa. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita dan kita mau serukan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu
Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, penjagaan-Mu bagi setiap kami. Kami masih ada saat ini ya Tuhan, hanya karena kasih rahmat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau ya, sebentar lagi ya Tuhan, kami akan masuk lebih dalam lagi untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu. Kau yang beracara ya Tuhan, Kau yang pimpin ibadah kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, karena Dialah gunung batu setiap kita, Dialah perlindungan bagi setiap kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Seperti yang Mazmur 91 katakan, kita aman di dalam lindungannya Tuhan. Amin. Dan mari Bapak Ibu, kita lebih dalam lagi, mari siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan menjamah setiap hati kita, dan biarlah kita berkenan pada Tuhan. Minta Tuhan pulihkan, minta Tuhan bentuk hati kita untuk jadi sepertinya. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Buatiku seperti hati-Mu. Tulus berkenan bagi-Mu.
kuduskan hatiku Tuhan. Ya Tuhan, bentuk kami ya Tuhan, pulihkan kami agar jadi seperti-Mu, agar berkenan padamu. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah Biar kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. kekudusan-Mu memenuhiku Tuhan, ini rinduku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku lalu yang ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku lalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami. Ya Bapa, bentuk hati kami ya Tuhan menjadi serupa dengan gambar-Mu. Bentuk hati kami ya Tuhan jadi seperti hati-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, hati kami ini siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan dapat kami mengerti ya Bapa, dan dapat memimpin kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata? Seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya,
Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Puji syukur kepada Tuhan. Kita juga bersyukur karena belum lama ini kita memperingati ulang tahun Hari Kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 yang diberi tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dengan satu harapan di usia yang ke-76 ini, bangsa ini semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Dan Indonesia ini semakin bertumbuh di dalam perekonomiannya. Segala kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan memberikan satu nilai bagi bangsa ini, sehingga di dalam perekonomiannya boleh semakin bertumbuh dan rakyat dapat hidup semakin sejahtera. Dan kita juga bersyukur kalau kasus baru yang terkonfirmasi positif COVID-19, baik ada yang ada di kota Jakarta maupun ada yang di luar daerah, ya kasus baru itu sudah semakin menurun. Dan kita percaya semua itu karena doa Bapak Ibu Saudara dan juga karena campur tangan Tuhan. Ya, sehingga pada saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan, kesempatan yang masih Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga pada saat kami mendengarkan firman yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini, firman itu yang akan mendidik setiap kami, firman itu yang akan menegur setiap kami, firman itu yang akan mengajar setiap kami, yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, sampai kami mencapai garis akhir yang Tuhan tentukan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 37
ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi. Dan ketika ia menceritakan mimpinya itu kepada abang-abangnya, maaf Bapak Ibu Saudara, ini saya baca dari Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Saya akan kembalikan ke terjemahan baru. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat yang ke-6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat ke-9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, tema khotbah saya pada pagi hari ini, temukan impianmu dan raih bersama Tuhan. Temukan impianmu dan raih bersama Tuhan. Kita mungkin sudah sering mendengarkan firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini, cerita tentang Yusuf yang mendapatkan mimpi. Kemudian mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Bahkan mimpi yang kedua juga diceritakan kepada orang tuanya. Nah, setelah mimpi diceritakan kepada saudara-saudaranya, timbul iri hati dari saudara-saudaranya akan apa yang akan terjadi, akan apa yang akan mereka alami nanti. Nah, itu yang membuat saudara-saudaranya semakin membenci kepada adiknya yang bernama Yusuf, ya, karena mimpi-mimpinya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua orang itu pasti mempunyai mimpi. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Nah, namun tidak semua orang bisa mencapai ataupun meraih mimpi itu. Dan tidak seorang pun juga yang ingin mimpinya itu gagal. Ya, semua orang pasti ingin apa yang mereka impikan, apa yang mereka inginkan itu dapat menjadi kenyataan. Ya, tidak ada satu orang pun yang mengharapkan mimpinya itu tidak akan tercapai ataupun
mimpinya itu gagal. Gak ada orang yang mengharapkan seperti itu. Nah, ada orang yang mencapai mimpinya itu dengan cepat. Ada juga yang mencapainya dengan agak lama. Dan bahkan ada yang sama sekali tidak dapat mencapai mimpi-mimpinya itu. Dalam mencapai ataupun meraih mimpi, ya ada banyak, tentunya pasti akan ada banyak tantangan, ya. Cobaan yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi. Nah, apabila kita sanggup menghadapi tantangan-tantangan itu, ya tentu kita dapat meraih atau kita dapat mencapai mimpi-mimpi kita. Menurut Bapak Ibu Saudara, kata mimpi dan impian itu ada perbedaan tidak? Pernah terpikir tidak kalau kata mimpi dan impian itu ternyata mempunyai perbedaan arti? Bedanya antara pemimpi dan seorang yang mempunyai impian. Terus bedanya antara orang yang mengejar mimpi dan mengejar impian. Nah, awalan dan imbuhan dalam kata itu dapat membuat pengertian yang berbeda. Perbedaan antara si pemimpi yang hanya mengejar mimpi tanpa tahu apa yang mesti dilakukannya untuk mencapai mimpinya itu, dengan seorang yang mempunyai impian yang tahu apa yang mesti dilakukannya untuk mewujudkan impiannya itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti impian itu ternyata mengarah kepada barang yang ingin didapatkan. Jadi impian itu lebih mengarah kepada barang yang diinginkan. Nah, jika kita mempunyai impian yang besar dengan cara kerja yang benar, sesungguhnya itu bukanlah suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan yang besar antara mengejar impian dan mengejar mimpi. Orang yang mengejar impian adalah orang yang memang mempunyai impian yang nyata. Seperti saya sampaikan, impian itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang kita inginkan. Ya. Jadi orang yang mengejar impian itu mempunyai impian yang nyata, yang jelas, yang dapat diukur. Bukan seperti pemimpi misalnya. Pemimpi yang mengharapkan misalnya uang turun dari langit, atau mengharapkan dapat memenangkan satu undian. Itu mimpi-mimpinya gitu. Yang ya mengharapkan hal-hal yang seperti itu. Tapi berbeda dengan impian. Impian itu ada sesuatu yang nyata, yang jelas, yang dapat diraih. Salah satu buku John Maxwell mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Pemimpi itu banyak berbicara tetapi sedikit bekerja. Mereka mungkin menyimpan ya gagasan yang luar biasa, yang gila-gilaan, tetapi tidak pernah melihat hal itu terjadi. Kita tidak akan pernah melihat
apa yang menjadi mimpi mereka itu terwujud. Karena mereka hanya berbicara, tapi tidak melakukan apa-apa. Dan mereka mempunyai ide-ide yang luar biasa, tetapi hanya sebatas itu saja. Kenapa Bapak Saudara? Karena pemimpi itu tidak mempunyai disiplin. Nah, sebaliknya orang yang mempunyai impian itu sedikit berbicara, tapi melakukan banyak hal. Kita mungkin tidak akan mendengar semua impiannya, ya. Apa yang menjadi impiannya itu tidak akan diceritakan. Tetapi kalau kita perhatikan, nah semua impian itu sedikit demi sedikit terjadi. Kalau kita perhatikan, maka kita akan melihat hal itu terwujud. Nah, bicara tentang impian, impian itu akan lebih bagus kalau impian yang betul-betul kita inginkan itu adalah impian yang sesuai dengan hati nurani. Impian yang baik adalah yaitu impian yang sesuai kata hati. Karena bila kita mengejar impian yang memang sesuai dengan kata hati kita, biasanya bukan hanya berbicara mengenai materi saja yang kita kejar, ataupun jabatan, ataupun popularitas, dan lain sebagainya. Tetapi lebih ke pencarian impian yang sesuai dengan jati diri, dan disitulah letak kenikmatan dan kebahagiaannya ketika kita sudah meraih impian itu. Jika impiannya adalah menjadi jutawan, semua orang tentu punya impian seperti itu. Tapi jika kita punya impian yang sesuai dengan kata hati, itu yang akan membuat kita berbeda dengan orang lain. Dan ketika kita terus meraih impian-impian itu yang akan membuat kepuasan tersendiri bagi kita. Apalagi ketika kita sudah meraih, ada kebanggaan tersendiri. Saya ambil contoh, misalnya atlet. Apa yang menjadi impian seorang atlet? Ataupun baru-baru ini kalau kita melihat Olimpiade di Jepang, apa yang diraih oleh pemain badminton, yang mereka mendapatkan medali emas. Nah, pasti itu yang menjadi impian mereka, pasti itu yang menjadi harapan mereka, ya, ketika mereka berlatih dan terus melakukan pertandingan itu untuk melatih, ya, supaya mereka bisa lebih unggul dari yang lain. Nah, tujuan mereka pasti, ya, ketika mereka mengikuti kompetisi, ya pasti tujuannya adalah menjadi juara dan mendapatkan peringkat pertama. Itu yang pasti menjadi harapan mereka. Nah, jadi ketika impian itu sudah dapat diraih, nah itu akan menjadi satu kebanggaan tersendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini satu ayat penutup. Saya ambil dari Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua, saya ambil dari
Kitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Terjemahan Kitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Saya bacakan. Percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Ya. Saya ulangi. Percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya menggali lebih dalam lagi di dalam Alkitab Penuntun, apa yang dimaksud dengan sebab Tuhan menyediakan bagi mereka yang dikasihinya sementara mereka sedang tidur. Nah, penjelasan yang saya dapat di Alkitab Penuntun Hidup yang Berkelimpahan itu hanya menjelaskan ayat itu terkait dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ke-34. Kemudian juga itu berbicara tentang hal kekhawatiran. Kemudian juga ayat yang terkait di Filipi 4 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saya tidak puas dengan penjelasan ayat yang terkait tersebut. Nah, sampai akhirnya saya mendapatkan rema bahwa ketika seseorang bermimpi, pasti ketika orang itu dalam keadaan sedang tidur. Tidak mungkin ya seseorang dalam keadaan terbangun itu dia akan mengatakan saya mendapat mimpi. Itu bukannya mimpi, itu mah kalau menurut saya menghayal gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika mendapatkan ayat ini di Mazmur 127 ayat yang kedua, ya saya bukan sedang mencoba mengait-ngaitkan antara ayat ini dengan yang kita baca tadi di awal, Kejadian 37 ayat 5 sampai 11 mengenai mimpi Yusuf. Ataupun saya bukan sedang mencoba membuat satu tafsiran sendiri, tetapi ketika membaca ayat ini saya teringat apa yang terjadi kepada Yusuf. Ya, saya akan bacakan sekali lagi dalam terjemahan baru. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, saya mencoba menggali bagaimana Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, memang firman Tuhan ini sering kita dengar berbicara mengenai bahwa upaya-upaya kita, usaha-usaha kita, kalau kita tidak menyertakan Tuhan di dalam kita mengusahakan ataupun mengupayakan segala sesuatu, maka sesungguhnya itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna bagi kita. Karena dikatakan
sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Artinya ya, segala sesuatu itu datang dari Tuhan, kedaulatan dari Tuhan. Makanya saya mencoba menggali dengan satu ayat yang terakhir tadi, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, kemudian saya berpikir, apa yang didapatkan ketika kita sedang tidur? Nah, ketika membaca kejadian yang Yusuf alami, Yusuf diberikan satu mimpi oleh Tuhan. Apa yang akan dialami, apa yang akan terjadi kepada dia di masa yang akan datang. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan Mazmur 127 ayat yang kedua ini? Ketika dikatakan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apakah karena mimpi yang didapatkan? Itu pasti mimpi yang didapatkan pada waktu tidur. Sehingga ketika Yusuf mendapatkan mimpi itu dan dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, memang pada saat waktu dia ceritakan banyak tantangan-tantangan, masalah-masalah yang dialami, dihadapi, ya. Dia harus masuk ke lubang sumur, dia harus difitnah, kemudian dia juga harus dipenjarakan. Tapi semua akhirnya itu akan membawa dia kepada satu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Sehingga dengan keberadaannya, ya, dia dapat menyelamatkan keluarganya, bahkan menyelamatkan umat Israel. Nah, ketika membaca ayat ini, apakah ini yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur? Artinya ya, kita harus mempunyai satu impian, ya. Dan impian itu bukanlah sesuatu yang tidak nyata, tetapi impian itu adalah sesuatu yang dapat diraih. Maka ketika kita mempunyai impian dan kita melangkah untuk meraih impian itu, nah, mungkin itu yang dikatakan Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi mimpi Bapak Ibu Saudara? Apakah mimpimu akan menjadi impianmu? Terutama kepada anak-anak muda, khususnya yang GB Tegak Alur. Apa yang menjadi mimpimu? Jadikanlah mimpimu itu menjadi satu impian yang kemudian akan kau raih impian itu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, Bapak Saudara. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini. Mari kita akan akhiri dengan doa. Bapa, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu akan memacu setiap kami, ya Bapa, dalam menjalani kehidupan ini, supaya langkah-langkah kami ke depan, kami tidak takut dalam melangkah, tetapi kami diberikan satu kegairahan yang baru, ya Bapa, di dalam kami menapaki kehidupan kami, Tuhan, meraih apa yang sudah Engkau rencanakan bagi setiap kami, ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan kami tidak takut untuk menggapai mimpi-mimpi kami, ya Tuhan. Biarlah setiap impian kami dapat terwujud, ya Bapa. Tolong setiap kami, ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bukakan
bagi setiap kami Bapa. Apa yang telah Engkau rancangkan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami minta campur tangan-Mu lebih lagi ya Tuhan atas bangsa ini ya Bapa. Di usia yang ke-76 ini Tuhan, biarlah Tuhan bangsa ini Tuhan semakin bertumbuh, semakin dapat mensejahterakan rakyatnya ya Bapa. Segala kekayaan alam yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi negeri ini ya Tuhan, dapat dikelola dengan baik ya Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada pada saat ini Tuhan, Presiden kami Pak Jokowi ya Bapa, juga jajaran yang dibawanya Tuhan, biar ada kerjasama yang baik antara pusat dan daerah ya Tuhan, bersinergi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan para pemimpin rohani kami, dari Gembala Sidang kami, Pak Niko, juga keempat wakilnya, dan karyawan kami Pak Samuel Gunawan, dengan kedua wakilnya. Tuhan berkati setiap para pemimpin rohani kami Tuhan. Juga Gembala kami Pak Bintoro, biarlah Tuhan yang terus menjaga, Tuhan yang terus menuntun ya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang akan kami kerjakan ya Bapa. Di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan, biarlah Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepadamu ya Bapa. Seperti apa yang sudah Tuhan ingatkan bagi setiap kami di ibadah sebelumnya ya Bapa, bahwa Tuhan, bahwasanya Bapa Engkau menghendaki Tuhan setiap kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau juga memberkati ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang terisap atas GBI Tegak Alur ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang berbeban berat mengalami kelepasan ya Bapa. Juga ya Tuhan, Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk kami menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita, terima dengan iman berkat dari Bapa di surga, di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, tercurah atas-Mu, atas kehidupan-Mu, atas pekerjaan-Mu, atas segala usaha dan pekerjaan-Mu. Apa saja yang Kau kerjakan hari-hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dibuatnya berhasil. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah